Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah adik-adik sekalian, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 1 diriku, subtema 3 aku merawat tubuhku, dengan topik cara merawat tubuh. Adik-adik, ada yang sudah tahu lagu dengan judul Sebelum Kita Makan? Sudah ada? Ada yang tahu siapakah pencipta lagu tersebut? Ya, penciptanya adalah Pak Kasur. Nah, jika ada pertanyaan, siapakah pencipta lagu Sebelum Kita Makan? Penciptanya adalah Pak. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Sambil bernyanyi, diiringi dengan tepukan tangan dari adik-adik ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Sebelum kita makan cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, itulah tadi lagu Sebelum Kita Makan. Nah, siapa yang tahu menceritakan tentang apa syair lagu yang kita nyanyikan tadi? Nah, lagu tersebut menceritakan agar kita selalu mencuci tangan sebelum makan. Kenapa? Karena tangan kita harus tetap bersih dan terhindar dari kuman. Sebagai contoh, di rumah ataupun di luar rumah, kadang kita menyentuh barang yang tidak tahu apakah barang tersebut bersih atau tidak. Salah satu cara agar tubuh kita terjaga dan terawat dari kuman adalah dengan cara rajin mencuci tangan, apalagi sebelum kita makan. Nah, adik-adik, setelah makan di sini siapa yang biasa di giginya itu ada tertinggal sisa-sisa makanan? Ayo, siapa? Nah, biasanya kalau ada sisa-sisa makanan itu cara agar gigi kita kembali bersih itu siapa yang tahu dengan cara apa? Iya, dengan cara menggosok gigi. Siapa di sini yang rajin menggosok gigi? Nah, kalau rajin menggosok gigi, pasti sudah tahu bagaimana langkah-langkah menggosok gigi yang baik dan benar. Langkah pertama adalah siapkan pasta gigi dan sikat gigi yang bersih. Kemudian isi sikat gigi dengan pasta gigi secukupnya saja. Jadi jangan berlebihan ya. Nah, langkah yang kedua, gosok bagian luar gigi searah ke kanan dan searah ke kiri. Kemudian gosok bagian dalam gigi atas dan gigi bawah. Ketiga, setelah selesai menggosok gigi, barulah kita berkumur-kumur dengan air secukupnya ya. Nah, barulah langkah yang terakhir atau yang keempat,
Setelah selesai dipakai untuk menggosok gigi, cucilah sikat gigi kalian sampai bersih. Nah, itulah tadi langkah-langkah menggosok gigi. Ada berapa langkah tadi? Ada 4. Nah, dari langkah-langkah tersebut, Bunda mau tanya, alat apa saja yang kita gunakan dalam menggosok gigi? Siapa yang bisa sebutkan? Baiklah, yang pertama adalah sikat gigi yang bersih, kemudian pasta gigi, dan gelas plastik dengan isi air secukupnya. Nah, itulah tadi alat-alat yang kita perlukan sebelum menggosok gigi. Baiklah adik-adik, dari yang kita pelajari tadi, sudah ada berapa cara merawat tubuh yang kita pelajari? Sudah ada dua. Yang pertama adalah kita harus rajin mencuci tangan. Yang kedua adalah rajin menggosok gigi. Baiklah adik-adik, selain dengan mencuci tangan dan rajin menggosok gigi, bagaimanakah atau adakah cara lain kita menjaga kebersihan tubuh? Ya, masih banyak cara lain dalam melakukan atau menjaga kebersihan tubuh. Contoh lainnya adalah rajin mandi setiap hari. Kalau mandi itu berapa kali sehari? 2-3 kali. Kemudian rajin menyisir rambut. Lalu untuk menjaga kebersihan tubuh yang bisa kita lakukan 2-3 kali seminggu, yaitu pertama keramas, kemudian memotong kuku tangan dan kaki, kemudian membersihkan telinga. Nah, untuk membersihkan telinga, Bunda anjurkan untuk dibantu oleh orang tua ataupun bisa dibantu dengan dokter THT. Apa itu dokter THT, Bunda? Dokter yang khusus menangani pengobatan penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk materi tentang menjaga kebersihan pakaian. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah cerita tentang Somat dengan teman-temannya. Disimak ya. Somat bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Somat pulang dengan badan kotor dan berkeringat. Ibu meminta Somat segera mandi dan ganti baju. Tetapi Somat malah menolaknya. Ia malah pergi hendak menemui teman-temannya lagi. Teman-temannya menutup hidung karena mencium bau badan dari Somat. Mereka tidak mau berdekatan dengan Somat. Somat pun merasa sedih lalu pulang ke rumah. Nah, itulah tadi cerita tentang Somat dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, Bunda mau tanya, bagaimanakah pendapat adik-adik sekalian tentang Somat? Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh Somat? Yang pertama adalah mandi, kemudian mengganti baju. Nah, apa yang harus dilakukan dengan baju yang tadi dipakai Somat, yang kotor karena dipakai bermain bola? Dengan cara mencuci. Nah, adik-adik sekalian, Bunda yakin adik-adik sudah sering melihat ibu atau bundanya di rumah bagaimana mencuci pakaian. Nah, baiklah, berikut adalah urutan mencuci pakaian dengan tangan. Pertama, kita pisahkan dulu pakaian yang tidak luntur dengan pakaian yang mudah luntur. Kemudian pakaiannya direndam dan ditambahkan deterjen atau sabun cuci pakaian. Lalu pakaian dikucek atau dicuci satu-satu agar debu dan kotoran terlepas dari pakaian kita.
Lalu selanjutnya dibilas sampai bersih dan diperas. Selanjutnya, jemurlah pakaian di bawah sinar matahari sampai kering. Baiklah adik-adik, cukup sekian penjelasan dari Bunda. Selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan evaluasi Ayo Berlatih di buku masing-masing ya. Pesan Bunda, tetap dengarkan nasihat dari orang tua. Semangat mengerjakan tugas. Nah, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, minggu depan kita masuk pada subtema 4 tentang Aku Istimewa. Akhir kata Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.